gaji gue akan semakin bertambah kalau gue makan atau kerja. Kan kerja udah biasa ya, jadi mending gue pilih makan dong. Astaga, kenapa kamu pilih makan? Harusnya kamu tuh pilih kerja aja, soalnya itu hal yang normal. Karena makan itu ngebuat aku jadi bahagia, Mas. Selain itu juga bisa tinggiin gaji, kan? Tapi kamu bisa jadi gendut kalau makannya kebanyakan. Ya ampun, Mama khawatirin penampilan aku. Tenang aja, Ma. Aku masih tahu batasan kok. Ya udah kalau kamu bilang gitu. Nih, Mama udah siapin bekal buat kamu, tapi makannya pas pulang sekolah aja ya. Bukannya bekal dimakan pas istirahat ya, Ma? Kalau pas pulang sekolah kan takutnya dingin. Udahlah, ikutin aja apa kata Mama. Iya deh, kalau gitu aku berangkat ke sekolah dulu ya, soalnya udah telat nih. Enak. Ya ampun, kok kamu masih santai-santai aja? Padahal kamu udah telat dan gerbang udah saya tutup loh. Saya nggak santai, Pak. Saya tuh lagi makan biar ningkatin gaji saya. Ningkatin gaji? Wah, saya juga pengen, soalnya gaji saya cuma 10.000 per bulan. Berarti saya adalah orang yang beruntung karena saya ditawarin pilihan ini sama sistem. Gimana kalau kamu bagiin dikit gaji kamu ke saya? Emangnya saya bisa dapat apa dari bagian gaji saya ke Bapak? Coba sebutin. Saya bakal bukain gerbang buat kamu supaya kamu bisa masuk dan gak dihukum sama Bu Guru. Wah, boleh juga tuh. Oke, saya janji nanti kalau gaji saya udah banyak, saya bakal bagi ke Bapak. Kamu bawain buku ini ke kantor guru ya? Iya, Bu. Ngomong-ngomong, gaji saya kapan naik ya? Soalnya saya bosen digaji cuma 5.000 doang. Itu juga udah besar tahu. Soalnya kan 5.000 bisa dapat kecoa goreng. Tapi saya juga butuh uang, Bu. Jadi saya minta naik gaji. Nggak bisa. Gaji kamu tetap di 5.000 aja. Lagi pula itu kan baru saya naikin. Sebelumnya kan kamu nggak digaji. Iya sih, lebih parah lagi. Itu tandanya gue harus makan lebih banyak kan supaya gaji meningkat. Sekarang kamu bantuin saya buat beli makanan. Nih, saya titip nasi padang ya. Tapi kembaliannya buat saya ya, Bu. Itu uang pas, jadi nggak bakal ada kembaliannya. Ya, yummy. Buset, Vel, itu makanan kok banyak banget. Lo lagi gendutin badan ya? Enggak, malah gue lagi jaga badan. Gue tuh lagi ningkatin gaji gue dengan cara makan. Tapi capek banget, dari tadi naiknya cuma 1% mulu. Wah, lo punya kesempatan itu. Kalau gue jadi lo sih, gue langsung aja cari makanan yang bisa ngebuat presentasinya naik drastis. Hah? Emang ada yang kayak gitu? Ada, lo tinggal temuin aja seorang nenek. Nih, alamatnya gue kasih. Lo nyuruh gue buat ke dukun? Ya ampun, Kay. Beliau tuh bukan dukun, tapi nenek misterius. Jadi dia bisa ngebantu lo apa aja. Kalau gitu menarik banget. Ya ampun, gue kenyang banget nih. Soalnya di perjalanan menuju ke rumah nenek ini, gue makan mulu. Tapi ini harusnya udah sampai kan? Ada perlu bantuan apa, Cuk? Nenek tahu aja saya butuh bantuan. Sebenarnya nenek tahu kamu pengen ningkatin gaji secara drastis kan? Wih, kok bisa tahu? Keren banget. Bener kata Keisha kalau nenek ini adalah nenek misterius. Kamu sudah punya makanan yang bisa menaikkan gaji secara drastis. Jadi nenek tak perlu bantu kamu lagi. Masa sih? Loh, Nek, kok udah hilang aja? Ih, saya kan belum selesai ngomong. Kayak hantu aja. Atau jangan-jangan nenek itu hantu beneran ya? Gue harus mencerna apa kata nenek itu. Katanya gue punya barang ya berarti ada di dalam tas gue dong. Masa bakal ini sih? Tapi kan bakal ini harus dimakan pas pulang sekolah. Sekarang kan masih istirahat. Gimana, Vel? Lo udah ketemu sama nenek itu kan? Dan pasti udah dapet jawabannya dong. Kayaknya gue tahu deh gue harus apa. Gue kan ngebet banget nih buat naikin gaji. Jadi gue bakal makan aja nih bekal. Astaga, jangan, Nak. Wah, aku harus jawab pertanyaan nih, Mah. Emang kalau bisa jawab, aku bisa dapat apa? Kamu bisa dapat uang sekaligus belajar dan bisa tahu banyak hal. Hah? Cuman itu doang? Emang berapa banyak sih uangnya? Kamu coba jalanin aja biar tahu. Kalau Mama sih nggak mau ngasih tahu ya. Ya udah deh, aku bakal coba. Tapi sekarang masih belum muncul nih pertanyaannya, Mah. Pakai topi ini, Nak. Topi ini bisa mempercepat munculnya pertanyaan dari sistem. Widih, topi ajaib. Demen nih aku yang kayak gini, Mah. Topi itu juga bisa bantu kamu lebih pintar dalam menjawab pertanyaan. Berarti tingkat kepintaran aku udah naik nih. Bisa-bisa aku jadi peringkat 1. Bisa sih kalau kamu berusaha lebih keras. Nah, sekarang aku pamit dulu ya, Mas. Soalnya udah waktunya aku sekolah nih. Pas pulang sekolah nanti, Mama harap pertanyaan kamu udah kejawab semua ya, Nak. Pertanyaan yang pertama jangan yang susah dong. Kan masih pagi. Please. Hewan apa yang bersembunyi di teripang? Itu pertanyaan anak SD juga bisa jawab. Jangan bilang lo nggak tahu jawabannya ya. Gue tuh tahu, tapi gue lupa namanya. Ini yang ada di kartun SpongeBob itu kan? Bener banget si Kevin dan geng ubur-uburnya. Kalau gitu jawabannya ikan kecil. Loh, kok salah? Yang bener lah, Vel. Itu kan kurang tepat. Aduh, apa ya? Ikan mutiara mungkin? Wah,
langsung dapat 100 juta. Lo kan udah berhasil jawab pertanyaan. Kalau gitu traktir gue dong. Pakai uang lo sendiri lah. Gue kan gak ikut dalam misi pertanyaan ini karena yang ikut cuma orang yang terpilih. Ih, kasihan banget gak punya peluang buat dapetin uang. Ya udah deh, gue bagiin selembar nih. Lah, ini pertanyaan yang kedua. Gampang banget, woy. Semua orang juga tahu kalau jawabannya 20. Loh, kok punya lo gampang banget sih? Punya gue susahnya setengah mati. Mungkin karena gue beruntung, soalnya kan gue selalu dimanja sama sistem. Gue pinjam topi lo dong, kayaknya bagus banget tuh. Tapi ini gak boleh dilepas, soalnya ini dikasih sama nyokap gue. Gue pinjam bentar deh buat foto aja, please. Buat foto ya. Dasar anak kece. Ya udah nih gue pinjemin, tapi nanti kembaliin ya. Siap kapten, tenang aja. Berapa pertanyaan yang sudah kamu jawab? Sejauh ini udah ada 2 pertanyaan, Bu. Emangnya kenapa? Saya tuh akan perlakukan murid sesuai banyak pertanyaan yang dia jawab. Kok gitu, Bu? Itu kan namanya pilih kasih dan gak adil. Siswa yang lebih pintar kan memang harus lebih disayang. Dengan jawab pertanyaan yang kayak gini doang bisa dianggap pintar. Kalau gitu gue udah pasti dapat kan? Kok kamu bisa pede banget? Bukannya pertanyaannya itu susah ya? Makanya ibu buat itu sebagai standar kepintaran. Gampang banget, Bu. Bahkan dikasih 100 pertanyaan pun saya bisa jawab. Loh, sombong kali. Sekarang udah waktunya kan pertanyaan yang ketiga bakal muncul. Loh, hewan yang punya 9 otak. Itu apaan? Kok jadi susah sih pertanyaannya? Itu semua karena topi lo diambil sama Tiara. Jadi selama ini topi itu yang ngebuat pertanyaannya jadi lebih gampang. Iya, si Tiara jadi keenakan tuh dan lo jadi kesulitan. Ini nggak adil, gue harus ambil balik tuh topi. Mana bisa? Kenapa? Itu kan topi gue, jadi hak gue dong mau ngambil kapanpun. Lagi pula dia cuma pinjam buat foto doang. Dia udah pulang dan gak ada yang tahu kan rumahnya di mana. Bener juga ya, Tiara selalu tertutup tentang kehidupan pribadinya. Lagi pula pertanyaan yang udah muncul nggak bisa ditukar, jadi apapun yang terjadi lo harus jawab pertanyaannya. Aduh, gimana dong? Gue jawab asal aja deh. Mungkin gurita? Oh, untung bener. Gue harus temuin Tiara sebelum pertanyaan selanjutnya muncul kan? Ngapain lo cari gue sampai ke hutan kayak gini? Dan lo tahu dari mana gue di sini? Wah, ternyata lo di sini. Gue tahu karena aroma hutan lo itu kuat banget. Sekarang kembaliin topi gue. Topi lo udah gue bakar. Apa lo bilang? Lo bercanda kan? Soalnya gue udah nggak perlu lagi. Semua pertanyaan udah gue jawab. Totalnya ada 5. Terus kenapa lo nggak kembaliin dan malah dibakar? Karena gue nggak mau lo selesain misi pertanyaan ini. Gue mau dianggap jadi murid yang pintar satu-satunya di sekolah sama bu guru. Apa? Teman macam apa lo ini? Kalau gitu selamat berjuang ya. Pertanyaan yang keempat, hewan apa yang bisa hidup tanpa kepala? Aduh, mampus gue. Astaga, gue harus buat orang lain suka sama gue. Ini mustahil banget gak sih? Kakak harus ngebuat 5 orang suka sama kakak. Kalau kakak nggak berhasil, kakak bisa dibenci sama semua orang. Apa kamu bilang? Nggak mungkin seorang kakak dibenci sama semua orang. Itu ketentuan dari sistem, Kak. Kakak kan tahu sendiri kalau sistem tuh nggak pernah bohong. Ya juga sih, berarti kakak harus menjalani misi ini dengan serius kan? Kira-kira orang pertama yang harus kakak buat suka siapa ya? Siapa, Kak? Aku bakal bantu kakak sampai orang itu suka sama kakak. Kakak harus ngebuat kamu suka sama kakak, Dek. Tapi ini udah berhasil, padahal kakak belum ngapa-ngapain. Oh alah, jadi aku dan udah berhasil, Kak. Karena sebenarnya tuh aku udah suka sama kakak. Jadi kakak nggak perlu berusaha deh. Wah, makasih ya karena kamu udah bantuin kakak, Dek. Nanti kakak bakal balas budi deh. Kak, ini kenapa semua orang pada lari-lari ya? Mereka semua lagi sibuk menjalankan misi buat suka. Bahkan udah ada yang hampir selesai loh. Oh alah gitu, Pak. Lah, kenapa kamu santai banget, Dek? Emangnya salah ya, Pak, kalau saya santai? Salah. Kalau semua orang sudah menyelesaikan misi ini dan tinggal kamu yang belum, itu bakal bahaya banget. Soalnya, saya bakal dibenci sama semua orang ya? bukan, melainkan kamu akan dihabisi oleh sistem karena dianggap tidak bisa menyelesaikan misi ini. Apa? Enggak. Aku belum siap buat mati. Makanya cepat bergabung sama mereka supaya kamu bisa nyelesain misi ini. Kelihatannya Bapak udah muak banget ya sama permainan ini. Iya, saya tuh udah capek dibuat suka sama murid lainnya. Jangan bilang kamu juga pengen ngebuat saya suka sama kamu. Enggak kok, Pak. Soalnya punya saya belum muncul lagi. Nah, sekarang yang kedua harusnya udah muncul kan? Astaga, Bu Guru kan benci banget sama gue. Gimana cara gue ngebuat dia suka sama gue? Lo tinggal kasih minuman ini aja, nanti mereka bakal kelupuk-kelupuk sama lo. Hah? Lo yakin sama cara ini, Kay? Yakin lah, karena gue dapat air itu dari ahlinya. Wow. Kalau gitu gue harus selesain buat suka ini secepatnya. Tunggu, jangan sampai banyak orang tahu kalau sebenarnya lo pakai air itu ya. Iyalah, udah jelas gue nggak mungkin nyebarin kalau gue berbuat curang. Makasih ya karena lo udah bantuin gue. Siang Bu Guru, kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak nih? Ngomong apa sih nih anak? Oh, nggak ada ya. Sebenarnya saya kesini cuma mau kasih sesuatu ke ibu karena selama ini ibu udah jadi guru yang baik.
Nggak usah ladenin dia deh. Ayolah Bu, ambil botol ini karena saya udah usaha loh. Kalau saya minum air itu, kamu bisa pergi dari sini. Iya bisa Bu, saya akan lakukan apapun supaya Ibu nerima botol dan air ini. Ya sudah, sini botolnya. Sekarang gimana perasaan Ibu? Feli, dari tadi Ibu udah nunggu kedatangan kamu loh. Kenapa kamu baru aja sampainya? Wah, ternyata saya ditungguin. Iya, jadi saya tuh mau perbaiki nilai kamu semuanya jadi 100 dan menjadikan kamu sebagai murid kesayangan saya. Yang bener Bu. Iya, kalau bisa kamu nggak usah belajar di kelas, kamu belajar aja di kantor guru. Nanti saya kasih sesi private deh. Nggak boleh gitu Bu. Nanti murid-murid yang lain pada iri dan bilang Ibu pilih kasih. Astaga, ternyata kamu perhatian juga ya sama ibu. Lo kenapa gelisah gitu dah, Ti? Nggak ada yang bisa lewatin level 3, soalnya susah banget. Maksudnya orang yang dikasih sama sistem susah dibuat suka sama kita. Gue nggak tahu harus gimana. Kalau menurut lo gimana, Vel? Ya, gue nggak bisa kasih saran soalnya level 3 gue belum muncul. Gue baru menuju ke sana. Emang lo dapat siapa sih? Gue harus buat suka mama gue. Lah, bukannya itu gampang, soalnya kan itu emak lo sendiri. Sulit, soalnya gue nggak tahu mama gue siapa. Gue kan nggak punya mama. Waduh, kalau gitu gue no comment deh. Gue mikirin punya gue aja, soalnya sebentar lagi gue bakal dapetin yang level 3. Semoga lo beruntung dan orangnya bisa lo gapai ya, Vel. Lo harus berusaha dong, Ti. Kalau nggak kan lo bisa... Gue udah hopeless, soalnya gue udah cari ke seluruh dunia dan nggak nemu. Aduh, yang ketiga kok nggak muncul-muncul ya? Hah, Tiara? Gue kan barusan ngomong sama dia, ini mah gampang banget, dia pasti mau bantuin gue. Tiara, ada apa lagi, Vel? Lo pasti haus kan? Kebetulan gue bawain minuman nih buat lo. Wah, gue nggak nerima pemberian orang lain. Tapi kan lo teman gue sendiri, jadi terimalah buat menghargai gue. Gue bisa dimarahin sama papa kalau gue nerima pemberian orang lain. Gak usah bilang-bilang sama beliau, cepet minum. Ya udah, gue bakal minum deh. Ternyata level 3 tuh nggak sesusah yang dibilang sama Tiara, malah gue mulus banget ngejalaninnya. Astaga, Ti, mata lo. Loh, kenapa buat sukanya belum berhasil?